Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya yaitu Doi Motorik, dan di video kali ini saya akan membahas tentang pemasangan halu-halu atau shockbreaker depan dari F1ZR dipasang ke motor Alfa. Nah, apakah bisa dan apakah PNP? Nah, untuk itu lihat aja videonya berikut ini. Oke? Nah, teman-teman, ini saya mohon maaf ya, ini sebetulnya kan baru dapat dan ini beda warna juga ya, maklum lah dari loakan kayak gitu ya, tapi ini jamin ori ya teman-teman ya. Ada kode YZ2-nya ya. Nah, ini seperti ini ya. Nah, kemudian tadi mohon maaf saya tidak mendokumentasikan ketika pembersihan ini shockbreaker atau kan halu-halu ini ya, karena takut durasi, dan tadi saya pakai bersihnya pakai bensin biasa sama sabun. Nah, ini bekas yang tadi, kemudian itu juga sudah dibersihkan tadi ya, pakai bensin juga, alhamdulillah sudah turun ke bawah, dan di bawah tadi kayak gini teman-teman. Jadi diguyur dari atas ini ya teman-teman. Nah, dari sini nanti si kotorannya akan tersaring di sini ya teman-teman. Tapi pas kelihatan ini kalau dari HP ini kelihatannya hitam, tapi kalau di sini ini semu coklat, ini masih agak bagus ya teman-teman ya, alhamdulillah dalamannya. Oke teman-teman. Nah, sebelum saya pemasangan ini yang baru dapat ini, nah kita spill dulu nih. Ini adalah halu-halu atau bottom dari Yamaha Alfa sendiri ya. Nah, kayak gini artinya, cirinya seperti ini. Ada buat untuk trombol depannya ya, dan sebelah sininya polos, sebelah kanan, yang ini sebelah kirinya. Nah, kenapa ada ini? Karena Alfa itu aslinya trombol ya teman-teman ya. Nah, untuk saya upgrade kali ini dipakainya F1ZR ya teman-teman. Nah, ini ori. Nah, sepintas sih kalau dilihat secara kasat mata ya, ini sama persis ya, bentukannya, ukurannya sama. Yang bedakan adalah yang ini orinya Alfa itu tromol, sedangkan yang F1ZR itu udah cakram ya teman-teman, kayak gini ya. Nah, jadi secara hitung-hitungan kasat mata sih harusnya PNP ya, atau plug and play ya, bukan paksa and paksa. Nah, kemudian tadi juga saya udah mengukur ini bawaan dari Alpanya nih ya, suling-sulingnya kayak gini besar. Kira-kira ini bautnya baut 14 kalau di ukuran dari bautnya, ini baut 14. Nah, belum saya pasangkan ini ke sini ya. Nanti kan di sana gini, posisinya kan di halu-halu gini. Nah, sambungkan di bawahnya, bottomnya di sini. Jadi nanti ini posisinya ini akan seperti ini ya. Nah, di dalam akan seperti ini ya teman-teman ya. Sini. Nah, apakah nanti sama apa tidak? Saya juga penasaran sebetulnya teman-teman ya. Karena apa? Karena kadang-kadang satu pabrikan itu mestinya Yamaha ya, tapi kadang-kadang suka kalau beda tahun itu kadang-kadang ada beda gitu teman-teman. Jadi saya juga ini sebetulnya penasaran juga nih, ini apakah bisa diterapkan apa enggak gitu kan. Cuman kalau secara tampilan, nah teman-teman bisa dilihat kan, ini persis banget gitu. Jadi kayak kembar kayak gitu. Cuma bedanya yang ini trombol, yang ini cakram ya teman-teman ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman sedikit sharing aja ya teman-teman ya. Beda tahun itu kata teman saya yang udah lama main F1ZR itu, katanya antara F1ZR Alpha sama Jupiter itu beda katanya teman-teman ya. Bedanya apa? Di bawahnya ini bautnya katanya 12 kalau Jupiter muda, tahun muda ya.
itu katanya ya. Atau Jupiter tahun awal itu beda katanya bawahannya, tapi sepintas mah sama, yang beda itu bawahnya katanya seperti itu ya. Kalau yang lebih tahu dan pernah mengalami seperti itu boleh di komen ya teman-teman ya. Saya juga masih baru nih main 2 tak ya seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, langsung aja kita eksekusi ya teman-teman ya. Langsung kita eksekusi pemasangannya. Jadi yang pertama itu kita eh, memilih dari dua ini nih ya, dua suling-suling ini ya teman-teman ya. Nah, apakah suling-sulingnya udah ready, udah bersih? Nah, kalau sudah ready, mari kita masukkan ke sini. Nanti akan fungsinya seperti ini. Nah, setelah dilihat, saya akan memilih yang sebelah sini. Ini yang ini ya. Nah, di suling-suling yang ini kita masukkan ke sini teman-teman, ke sebelah kiri. Oke. Kemudian yang ini masukkan ke sebelah kanan halu-halu ya. Nah, oke teman-teman, ini sudah ke bawah semua ya, ada suling-sulingnya. Nah, langkah selanjutnya apa sih setelah suling-suling dimasukkan ke halu-halu ini ya? Jadi langkah selanjutnya yaitu memasukkan ini nih, dua per ini. Nah, ini per F1ZR ya, orisinil ya. Nah, ini kita ukur dulu apakah sama atau tidak ya. Nah, ternyata sama ya. Nah, ini sangat sekali ya. Baik, langsung saja kita masukkan ke kedua ini ya. Oke, caranya seperti ini teman-teman. Langsung aja kita masukkan ke sini teman-teman ya. Oh iya teman-teman, untuk memasukkannya per ini terlihatnya seperti sama ya, tetapi harus dicermati bahwa si lingkaran ini, lingkaran per itu tidak sama teman-teman ya. Nah, jadi ada yang ke ujung sebelah sininya itu carang-carang ya. Jadi jarak antara si lingkaran itu renggang ya teman-teman ya. Carang-carang kayak gitu ya bahasa sederhananya. Tapi ke bawahnya itu semakin apa? Semakin dekat-dekat gitu jaraknya. Ya, yang ini sama juga, yang satu lagi sama. Ke atasnya jaraknya eh, jarang-jarang, ke bawahnya reket ya. Nah, jadi jangan salah teman-teman. Nah, bagaimana yang baik? Yang baik itu pemasangannya yang carang ini di sebelah atas ya. Ulangi lagi ya teman-teman ya. Jangan salah memasukkan per shockbreaker. Jadi yang di atas itu yang per ini yang carang-carang, yang di bagian bawah itu yang rekep kayak gini ya. Nah, kayak ini sama ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan ya teman-teman ya. Kita masukkan yang ini tuh, satu lagi tuh. Nah, itu teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya memasukkan, nah ini teman-teman ya, bottom dari F1ZR nya sendiri ya. Baik, kita masukkannya teman-teman. Kita masukkan bottomnya teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Tuh, wah ternyata PNP teman-teman. Langsung mantap. Wah, luar biasa. Sip, itu baru yang kanan, kemudian yang bottom sebelah kiri ya teman-teman ya. Kita lihat apakah sama apa beda. Kan kita bisa merasakannya sendiri nanti ya. Oke teman-teman, sama juga teman-teman. Wah, mantap pokoknya PNP teman-teman. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya yaitu penguncian bautnya yang dari bawah ya teman-teman ya. Di bawah tadi ada
semuanya. Mantap teman-teman. Baik teman-teman, karena tadi cuacanya sangat gerah sekali teman-teman, sehingga saya ganti baju dulu ya teman-teman ya. Bajunya udah basah ya sama keringat, jadi saya ganti baju dulu. Langsung aja teman-teman, kita langsung proses penyamaan dari as roda ini ya. Ini as roda F1ZR original ya, dan ini harus dipaskan ya biar lurus kayak gini ya di bawahnya ya, seperti itu. Jadi ini harus dipasangkan ke bottom jam baru. Nah, kita masukkan aja ya teman-teman langsung. Nah, ini harus sama ya, lurus. Jadi ketika ini dimasukkan ke sini harus langsung sejajar dengan ini teman-teman. Nah, ketika udah sejajar berarti itu menandakan udah pas. Nah kayaknya teman-teman ya. Jadi pas dibuka tuh seperti ini. Ya, jangan ketika pas dimasukin yang ini mentok. Nah, berarti itu belum sejajar ya. Belum rata bawah, belum nyetar juga ininya ya. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi ini masuk, ini mentok nggak bisa. Jadi yang bagus itu ini asnya masuk, kemudian kita tahan sedikit di sini, tengah sama tangan yang kiri, kemudian ketika dimasukkan ke sini langsung plok. Nah, jadi pas gini tuh pas, tidak ada halangan gitu. Jadi pas. Ini berarti ini udah pas. Oke ya, untuk ini beres. Oke. Nah, baik. Tapi sebelum pemasangan roda,